Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, PSI kecewa. Muh, Waduh, kecewa terus perasaan dari dulu. kali-kali ke cewek gitu ya. Jadi PSI kecewa karena apa? Karena penonton Formula E sepertinya bakal didominasi penonton warga negara asing. Bukannya itu bagus ya? Iya. Maksudnya dengan adanya warga negara asing datang kan bisa melihat situasi yang lain juga kan gitu. Betul, dan itu kan akan mendatangkan devisa. Iya. Jadi penyelenggara Formula E ini dinilai juru bicara DPP PSI Sigit Widodo sudah gagal menarik penonton asal Indonesia. Wah, nggak masuk di sini, masuk ke yang lain. Harus dicari terus celahnya. Sentilan-sentilannya ini kan. Ya, cuman sayang sekali gitu. Ucapan-ucapannya itu bukan sekedar tidak berkualitas, tapi kontraproduktif terhadap upaya PSI mencari atau menaikkan elektabilitas. Ini degradasi terus, dia mendegradasi dirinya sendiri, dia mendegradasi partainya sendiri. Kan ajang internasional itu untuk mendatangkan perhatian internasional. Ya. Logika sederhananya begitu gitu. Dan kalau ingin hanya fokus pada penonton Indonesia, itu skupnya skup nasional, bukan internasional. Ya blunder apa ya? Kalau blunder terus-menerus saya jadi bingung nyari istilahnya. Ini seperti anak kecil yang mencoba untuk mengomentari persoalan orang dewasa gitu ya. Iya. Benar. Bisa begitu. Ini tentu muncul dari kondisi psikologis yang penuh iri hati dan dengki. Saya kira perspektifnya begitu. Karena berkali-kali dimunculkan tuduhan itu mental. Kita masih ingat ya, Giring itu sampai sengaja mendatangkan videografer dan segala macam datang ke lokasi Formula E yang waktu itu belum jadi dan dibilang nggak mungkin jadi nih. Ternyata jadi kan, yang malu dia sendiri. Ini proyek mustahil lah, ternyata bisa. Sampai katanya kemarin ditanya tuh siapa ya, Ges Khalifa tuh, itu Giring diundang nggak katanya. Pengen sih diundang, cuman gimana ya, kan tempat untuk ngangon kambing udah nggak ada di sana. Karena Giring fokusnya ke situ. Ini kan tempat buat ngangon kambing katanya. Iya. Nah ini kan di sebelumnya kan memang disampaikan oleh Vice Managing Director Formula E ya, Gunung Kartiko yang sebelumnya mengungkapkan bahwa lebih dari 50% pembeli tiket Formula E Jakarta itu adalah WNA. Ya. Nah, tetapi menurut tadi PSI melalui Sigit Widodo, hal itu bukan menjadi sebuah kebanggaan, Kang, melainkan kegagalan penyelenggaraan Formula E Jakarta. Jadi dia mungkin pengennya yang nonton itu ASN Provinsi DKI gitu, yang diwajibkan oleh Provinsi DKI, yang nanti bayarnya dipotong gaji gitu. Pengennya gitu kali. Kan itu yang terjadi di MotoGP Mandalika katanya gitu kan, dosen-dosen ASN di NTB. Nah, apa yang sedang diupayakan keberhasilan di Formula E ini akan membuka mata dunia, ini akan menaikkan citra Indonesia, bahkan citra Pak Jokowi, junjungannya PSI. Jadi ya tadi persis lah, ini seperti kelakuan anak kecil yang logikanya nggak jalan gitu. Bukankah ini akan membaikkan nama Indonesia, membaikkan nama Jokowi gitu, sekaligus tentu menaikkan nama Anies Baswedan. Yeah. Nah, barangkali karena dia nggak mau ada nama Anies, akhirnya dia hantam terus. Tapi ya apa daya gitu. Ini akan terus berlangsung dan mudah-mudahan sukses. Amin, mudah-mudahan ya. Menjadi sorotan tentu saja ketika bicara soal bagaimana PSI ini selalu menyentil program-program yang dijalankan oleh Anies Baswedan gitu loh. Nah, perspektifnya kalau Kang Ipul melihat seperti apa sih ketika bicara soal Formula E ini? Bukankah justru dengan banyaknya penonton dari Indonesia bisa
memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia, khususnya taruhlah di Jabodetabek, untuk menyaksikan keberhasilan pembangunan perhelatan Formula E ini gitu, Kang. Ya, sebetulnya kalau dugaan saya, ini kalau dibilang mayoritas itu kan dibilangnya juga 50% lebih. Bahkan kalau nggak salah ada datanya itu 50 sekian persen lah gitu. 9% dari Amerika, sekian persen dari ini dan seterusnya. Datanya ada, ini luar biasanya perencanaan Formula E. Walaupun waktunya pendek tapi nampak persiapannya matang gitu. Nah, dari situ sebetulnya kan mudah untuk kita cerna. Kalau anggaplah 54% penonton dari luar negeri, berarti sisanya dari dalam negeri. 54 berarti 46%. Ya tetap masih banyak gitu. Dan harus diperhatikan juga bahwa ini bukan event balap liar yang kita nonton datang ke sana gratisan gitu kan. Ini kan berbayar. Paling murah berapa? 250.000 kalau nggak salah. Dan itu luar biasanya itu dibundling, Kang. Yang saya baca di beberapa media mainstream, 250.000 itu bukan hanya untuk nonton Formula E, tapi juga bisa masuk ke Dufan gratis, pakai wahana ini, wahana itu dan seterusnya. Nah, tentu itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia, bahkan diperuntukkan untuk kalangan menengah gitu. Walaupun tentu ada tiket yang lebih mahal, ada yang sampai berapa juta lah gitu ya. Yang itu akan dibeli oleh orang-orang kaya di Indonesia dan penonton dari luar negeri. Saya kira ada kesempatan yang sama gitu yang diberikan oleh panitia Formula E, tidak hanya berfokus pada penonton luar negeri yang bisa menghasilkan devisa, tapi juga yang kata Kang Ijo barusan, ini juga memberikan kesempatan kok kepada penonton di Indonesia gitu untuk datang menyaksikan langsung. Tapi memang terlihat sekali ya bahwa PSI ini seperti dendam yang tidak ada habisnya kepada Anies Baswedan ya. Terus menyerang Anies Baswedan. Tetapi ketika bicara soal LGBT, kemudian bicara soal ya Jawa Tengah yang sekarang banjir, dapat musibah ya, banjir, rob gitu loh. Ya mingkem aja gitu, nggak ada suara-suara apapun gitu. Nah itulah yang pernah saya sebut berkali-kali sebetulnya, bahwa PSI itu dalam pandangan saya pribadi lah, perspektif rakyat jelata gitu, ini partai-partaian gitu. Partai yang dibentuk oleh sekelompok orang yang dananya tidak terbatas dan dia ingin mengakses sebagian kekuasaan di negeri ini melalui partai yang namanya PSI. Sehingga kita bisa lihat apa yang dimunculkan oleh partai yang bernama PSI ini selalu nyeleneh, tapi bukan dalam konteks yang positif. Kan ada kan yang nyeleneh konteksnya positif itu ada. Artinya misalkan misalkan kalau kembali ke Pilpres Nasdem tuh, dia nyeleneh tuh. Dia berbeda dengan partai-partai lain. Dia selalu ada di depan ketika mengusung pilihannya gitu. Berbeda dengan partai lain yang jauh lebih berhati-hati mempertimbangkan banyak hal gitu. Nah, ini sebaliknya gitu, nyelenehnya nyeleneh negatif. Salah satu yang nyelenehnya adalah ya dia hanya mengurusi Jakarta, dia hanya mengurusi Anies Baswedan. Tentu itu nanti dibantah. Enggak kok, di provinsi-provinsi juga jalan. Ya tapi jalannya segimana sih gitu kan. Diukur, perbandingkan aja dengan kekuatan DPP pusat PSI yang fokus ke Jakarta dan Aniesnya, barangkali bisa dikatakan 90% gitu. 10%-nya dibagi ke seluruh provinsi Indonesia kan. Aneh gitu lah. Ini buat sebagian kita, Kang, buat sahabat semua, membahas tentang PSI sebetulnya sudah tidak lagi berguna. Karena kita sih semua sudah tahu, kita semua sudah sepakat bahwa ini bukan partai yang layak dipilih. Ini partai yang troublemaker gitu. Tapi kenapa sih ini tetap kita usung? Nah, kita tahu bahwa ada pemilih baru gitu di 2024 ini. Ada pemilih pemula gitu. Ada sebagian kalangan juga yang masih terpengaruh oleh propagandanya PSI. Nah, disitulah kita berfungsi gitu kan.